Hello, welcome back again with Mem Tinambunan. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine. Well, my students, baiklah anak-anak Mem sekalian. Today we study about preposition to. Ya, hari ini kita belajar mengenai preposition, bagian yang kedua. Pertemuan kita yang sebelumnya, ya, teman kita sudah pernah membahas tentang preposition. Tepatnya, exactly about in, on, at, ya kan? Tepatnya kita mempelajari preposition in, on, at. Nah, today we study about that. Today, ya, hari ini kita masih tetap belajar mengenai itu, namun tidak lagi mengenai in, on, at, tapi apa? Ya, tetap mengenai preposition of place, tapi ini materi kita kali ini adalah materi preposition of place, yaitu pasti kamu pernah dengar, yaitu under, on, behind, between. Pernah dengar kan? Saya yakin, I'm sure, when you were on elementary school, ketika kamu berada di SD, I'm sure that you have studied about this. Saya yakin bahwa kamu sudah mempelajari ini. Oke, well everybody, kenapa sih Mem kita harus mempelajarinya kembali? Yap, we must restudy. Kita harus mempelajarinya kembali. Why? Because, ya, dengan mempelajari ini, by study this, dengan mempelajari ini, you will know how to give the information in English to other person, ya. Tentu saja tujuannya supaya kamu bisa memberi informasi kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Ya, you will speak with your mother or with your father where something is. Ya, kamu akan berbicara lebih percaya diri kepada mama, kepada bapak tentang di mana posisi dari sesuatu. Ya, misalnya, Mommy, where is my bag? Ibu, di mana tasku? Your bag is on the table. Jadi si ibu menjawab, your bag is on the table. Atau kebalikannya, hey Larry, where is your father? Di mana ayahmu? He is in the house, mommy. Dia ada di dalam rumah loh, mak. Nah, jadi kamu sudah bisa. Setelah belajar ini, kamu bisa menggunakannya dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya, untuk menunjukkan di mana posisi suatu benda di dalam bahasa Inggris. Ya, baik. Untuk semakin lebih memahaminya dan lebih rileks, let's listen the song first. One, two, three, four. Where is the mouse? The mouse is in the house. Where is the cat? The cat is in the hat. Where is the fish? The fish is in the dish. Where are you? I'm in the classroom. In, on, under, in front of, behind, next to, between. In, on, under, in front of, behind, next to, between. One, two, three, four. Where is the bear? The bear is on the chair. Where is the snake? The snake is on the cake. Where is the guitar? The guitar is on the car. Where are you? I'm on a chair too. In, on, under, in front of, behind, next to, between. In, on, under, in front of, behind.
is the fox? The fox is under the box. Where is the train? The train is under the airplane. Where is the rose? The rose is under the nose. Where are you? We're under the moon. In, on, under, in front of, behind, next to, between. In, on, under, in front of, behind, next to, between. 1, 2, 3, 4. Where is the D? The D is in front of the C. Where is the C? The C is behind the D. Where is the E? The E is next to the D. Where are you? I'm between M and W. In, on, under, in front of, behind, next to, between. In, on, under, in front of, behind, next to, between. Listen the song. What do you think? Yes, I'm sure. I believe that you are interested. Ya, pasti kamu tertarik mendengarkan lagunya. Okay, now let's listen. What is the preposition? Ya, sekarang mari kita dengarkan penjelasan apa itu artinya preposition. Check it out. Are going to learn about preposition of place. Preposition of place adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat dari suatu benda. So the word that usually used in preposition of place adalah, jadi kata-kata yang biasanya kita gunakan untuk menunjukkan tempat dari suatu benda itu adalah first, yang pertama in, artinya di dalam. On, di atas. Under, di bawah. In front of, di depan. Behind, di belakang. Next to, di samping. Nah, untuk next to ini di sampingnya bisa di samping kanan atau di samping kiri. Above, di atas. Nah, untuk above dan on bedanya, kalau on itu bendanya menempel di atas bendanya. Seperti gambar kucing itu, kucingnya benar-benar menempel dengan box. Nah, sedangkan untuk above itu melayang di atasnya. Jadi tidak menempel dengan boxnya, tapi tempatnya ada di atas. Nah, jadi kalau misalnya bendanya tidak menempel dan posisinya ada di atas, biasanya kita gunakan above. Kemudian below, artinya di bawah. Sama seperti on dan above, below dan under juga bedanya. Untuk under benar-benar di bawah dari benda tersebut, jadi menempel bendanya. Nah, untuk below itu melayang, misalnya di kolong gitu. Kemudian between, kalau between berarti bendanya ada di antara, ada di tengah-tengah dari suatu benda. On the left, nah kalau on the left itu jelas ada di sebelah kiri. Jadi bendanya, kalau misalnya next to itu di samping nggak jelas ya, bendanya ada di samping kanan atau di samping kiri, yang jelas di samping. Nah, kalau mau dijelaskan lebih rinci bisa menggunakan on the left, berarti ada di sebelah kiri. Nah, kemudian opposite, kalau opposite itu berlawanan, jadi bisa depan-depanan atau belakang-belakangan, jadi saling berkebelakang. Nah, terakhir ada on the right, kalau bendanya ada di sebelah kanan.
Now, is the example in the sentences. Jadi kita masukkan kata-kata preposition of place tadi ke dalam kalimat. Nah, di situ ada gambar in, on, dan juga under. Untuk yang in, kita bisa buat kalimat the cat is in the box. Artinya, kucing itu ada di dalam kotak. Kemudian yang on, the cat is on the box. Kucing ada di atas kotak. Under, the cat is under the box. Kucing ada di bawah kotak. Now, we are going to the conversation. Sekarang kita mulai untuk percakapan. Biasanya percakapan itu diawali dengan kata tanya where, di mana. Jadi kita menanyakan tempat dari suatu benda, maka kita gunakan where. Jadi pertanyaannya, where is the cat? Di mana kucing? And the answer, dan jawabannya, the cat is in front of the box. Atau kucing ada di depan kotak. So that's all about the preposition